Sudah tahukah kamu apa saja alat ukur panjang? Alat ukur panjang ada 4 macam, yaitu mistar, rollmeter, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Apa yang kamu ketahui tentang mistar? Mistar atau penggaris adalah salah satu alat ukur panjang yang berbentuk tongkat tipis dengan ukuran tertentu. Ada yang berukuran 20 cm, 30 cm, dan ada juga yang sampai 100 cm. Mistar biasa dipakai murid sekolahan untuk menggambar di buku. Selain siswa, para arsitek juga sering menggunakannya. Kalau tentang rollmeter, apa yang kamu tahu? Rollmeter adalah alat ukur panjang yang dapat digulung. Ukurannya juga tertentu, dari 25 meter sampai 50 meter. Rollmeter biasa digunakan oleh tukang bangunan. Kalau jangka sorong, apa yang kamu ketahui? Jangka sorong adalah alat ukur panjang yang mempunyai 2 rahang, yaitu rahang tetap dan rahang sorong. Alat ini digunakan untuk mengukur panjang, tebal, dan diameter suatu benda. Biasanya digunakan oleh pelajar. Jika mikrometer sekrup, kamu tahu tidak? Mikrometer sekrup adalah alat ukur ketebalan benda yang relatif kecil, seperti ketebalan kertas, seng, atau karbon. Alat ini digunakan dengan cara diputar, biasanya dipakai oleh pelajar. Sekarang kita masuk ke alat ukur massa. Tahukah kamu apa perbedaan massa dan berat? Massa adalah ukuran suatu benda, sedangkan berat adalah massa suatu benda yang dipengaruhi oleh gravitasi. Massa benda dapat langsung diukur, sedangkan berat harus dihitung karena untuk mengetahui berat suatu benda harus tahu dulu jumlah gravitasinya. Selain itu, satuan massa yang baku adalah gram dan kilogram. Sedangkan satuan baku untuk berat adalah newton. Dan kita akan membahas mengenai alat ukur massa. Ayo, alat ukur massa ada berapa macam ya? Ada 5, yaitu timbangan gabah, timbangan telur atau buah, timbangan beras atau duduk, timbangan bayi, dan timbangan digital. Tahukah kamu fungsi masing-masing timbangan itu? Timbangan digital adalah timbangan elektronik dengan ketelitian tinggi. Digunakan untuk menimbang barang penting, seperti emas dan bahan-bahan praktikum yang ada di laboratorium. Gambarnya seperti ini. Bagaimana dengan alat ukur waktu? Ada berapa ya? Ada 3, yaitu stopwatch, jam atau arloji, dan jam atom. Kamu tahu apa beda ketiganya? Stopwatch biasanya digunakan dalam lomba-lomba olahraga. Ketelitiannya 0,1 detik. Kalau jam atau arloji biasa digunakan untuk pengingat waktu yang dipasang di tangan atau dinding. Ketelitiannya 1 detik. Sedangkan jam atom adalah jam yang menggunakan atom cesium sebagai alat getarnya. Ketelitiannya adalah 1 detik selama 3000 tahun. Sekarang kita belajar menaksir panjang suatu benda ya. Kamu tahu apa yang dimaksud dengan menaksir? Menaksir adalah memperkirakan atau membandingkan dengan benda yang sudah terukur. Contohnya, misal panjang sebuah tembok ditaksir 2 meter. Karena terdapat 7 buah keramik dengan ukuran masing-masing 30 cm. Sehingga diperkirakan panjang tembok 30 dikali 7 sama dengan 210 cm. Ditaksir 2 meter. Adakah aturan dalam melakukan proses menaksir itu? Aturannya, untuk pengukuran massa dilakukan pembulatan kepada puluhan terdekat. Bila angkanya di bawah 5, dibulatkan ke bawah. Bila angkanya 5 atau lebih, maka dibulatkan ke atas.
Contohnya, misal tinggi anak itu 144 cm, maka dibulatkan menjadi 140 cm. Sehingga tinggi anak itu sekitar 140 cm. Pengukuran tinggi sebenarnya sama dengan pengukuran panjang. Maka, bila ada panjang suatu benda 156 cm, maka dibulatkan ke atas menjadi 160 cm. Aturan itu juga berlaku untuk taksiran pada alat ukur berat. Apakah taksiran ini juga berlaku untuk menentukan lama suatu kegiatan? Misalnya, waktu untuk belajar anak adalah 1 jam 55 menit. Maka, 55 dibulatkan menjadi 60 menit atau 1 jam. Sehingga, lama belajar anak adalah sekitar 2 jam. Bicara mengenai waktu, apakah kalian sudah bisa membaca waktu? Misalnya gambar ini. Ini jam berapa? Jam 6 tepat. Kalau yang ini, jam setengah 4. Satu lagi. Kalau yang ini, jam 12 lebih 15 menit. Nah, bagaimana? Mudah bukan?